Hello everyone, welcome back to Kang Guru. Di pertemuan kedua ini, kita akan belajar pola kedua dari 4 pola dasar penguasaan dasar-dasar bahasa Inggris yang harus Anda kuasai dengan baik. Di pola kedua ini, kita akan belajar cara menggunakan to do, yakni cara menggunakan do, does, dan did. Pada pertemuan pertama, kita telah mempelajari pola ke-1, yakni cara menggunakan to be, am, is, are, was, dan were. Dan sedikit mengingatkan kembali bahwa to be hanya digunakan dengan 1. Noun, adjective, and verb. 2. Verb ketiga, yaitu digunakan untuk membuat kalimat pasif. 3. Verb ing, yaitu digunakan untuk membuat kalimat continuous tense. Jadi hanya ada 3 cara penggunaan to be dalam bahasa Inggris. Bagi Anda yang belum melihat materi pada pertemuan ke-1, sebaiknya Anda melihat materinya terlebih dahulu agar Anda bisa memahami dengan baik cara penggunaan to be. Kembali ke pembahasan tentang to do. Bagaimanakah cara menggunakan to do? Penggunaan to do adalah bagaimana cara menggunakan do, does, dan did. Mari kita bahas satu persatu cara penggunaannya. Yang pertama adalah penggunaan do. Dan berikut adalah rumus penggunaan do. I, we, you, they plus verb 1 dipakai untuk membuat kalimat positif. I, we, you, they plus do plus not plus verb 1 dipakai untuk membuat kalimat negatif atau menyangkal. Do plus I, we, you, they plus verb 1 dipakai untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berikut adalah contoh dari penggunaan rumus tersebut. I go to Bandung every day adalah kalimat positif. I don't go to Bandung every day adalah kalimat negatif atau menyangkal. Do I go to Bandung every day adalah kalimat interrogatif atau tanya. Di sini kita bisa melihat bahwa do digunakan untuk subjek I, we, you, they, serta digunakan untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif. Kata kerja atau verb yang digunakan baik untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Selanjutnya adalah cara penggunaan does, dan berikut adalah rumus penggunaan does. She, he, it plus verb 1 plus s atau es digunakan untuk membuat kalimat positif. She, he, it plus does plus not plus verb 1 digunakan untuk membuat kalimat negatif atau menyangkal. Does, she, he, it plus verb 1 digunakan untuk membuat kalimat interrogatif atau tanya. Berikut adalah contoh penggunaan dari rumus tersebut. She goes to Bandung every day adalah kalimat positif. She doesn't go to Bandung every day adalah kalimat negatif atau menyangkal. Does she go to Bandung every day adalah kalimat interrogatif atau tanya. Di sini kita dapat melihat bahwa does digunakan untuk subjek she, he, it, serta digunakan untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif. Kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1 dan ditambahkan dengan akhiran s atau es. Kalimat negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb 1 tanpa ada tambahan akhiran s atau es. Selanjutnya adalah penggunaan did. Berikut adalah rumus dari penggunaan did. I, we, you, they, she, he, it plus verb 2 digunakan untuk membuat kalimat positif. I, we, you, they, she, he, it plus did plus not plus verb 1 digunakan untuk membuat kalimat negatif atau menyangkal. Did plus I, we, you, they, she, he, it plus verb 1 digunakan untuk membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Berikut adalah contoh dari penggunaan rumus tersebut. They went to Bandung yesterday adalah kalimat positif. They didn't go to Bandung yesterday adalah kalimat negatif atau menyangkal. Did they go to Bandung yesterday adalah kalimat interrogatif atau tanya. Di sini kita dapat melihat bahwa did digunakan untuk semua subjek yaitu I, we, you, they, she, he, dan it, serta digunakan untuk membuat kalimat negatif dan interrogatif. Untuk kalimat positif, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb kedua. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif, kembali ke kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1. Kesimpulan, rumus penggunaan do adalah I, we, you, they plus verb 1 untuk kalimat positif. I, we, you, they plus do plus not plus verb 1 untuk kalimat negatif. Do plus I, we, you, they plus verb 1 untuk kalimat tanya. Kemudian untuk penggunaan does adalah she,
he, it plus verb 1 plus s atau es untuk kalimat positif. She, he, it plus does plus not plus verb 1 untuk kalimat negatif. Does plus she, he, it plus verb 1 untuk kalimat tanya. Rumus ini digunakan untuk membuat kalimat bentuk simple present tense. Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada saat ini yang berupa fakta, kejadian yang dilakukan secara berulang-ulang, dan kebenaran umum. Sedangkan rumus penggunaan did adalah I, we, you, they, she, he, it plus verb 2 untuk kalimat positif. I, we, you, they, she, he, it plus did plus not plus verb 1 untuk kalimat negatif. Did plus I, we, you, they, she, he, it plus verb 1 untuk kalimat tanya. Rumus ini digunakan untuk membuat kalimat bentuk simple past tense. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, simple past tense digunakan apabila kita bercerita di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, saya berharap Anda bisa memahaminya. Apabila merasa ada yang kurang jelas, Anda dapat menanyakannya di kolom komentar. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan to have, yakni penggunaan have, has, dan had. Okay everyone, thank you for watching. I'll see you again in the next meeting, and don't forget to subscribe, like, and share. Bye!